Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan lagi video belajar HTML, Bootstrap, dan CSS kita. Di video kali ini kita masih membahas tentang Bootstrap ya, masih bahas tentang Bootstrap. Di video kali ini kita akan membuat halaman login ya, dimana di halaman login tersebut nanti ada field untuk mengisi username dan password ya. Oke, kita langsung saja. Masih menggunakan project kita, tinggal di copy paste saja dari project sebelumnya. Jadi nanti pastikan di sini ada bootstrapnya ya, sudah ada bootstrapnya. Oke, sekarang kita akan buat div. Kemudian div ini kita kasih kelas flex, kemudian justify content center ya, kita maunya nanti dia itu login itu berada di tengah-tengah, vertikal dan horizontal. Kemudian align item center, kemudian height-nya 100%. Oke, kemudian di dalamnya kita buat div lagi untuk pengaturan kolomnya. Kolom kita pakai medium 4, kemudian nanti kita akan buat CSS sendiri namanya form login ya, sendiri. Kemudian kita buat teks H2, kelasnya text center, misalnya namanya login mahasiswa. Oke, baru kemudian kita buat form group ya, kita buat form group ini misalnya username. Nah, sekarang tahu kan fungsi dari kursor 2 ini ya. Nah, fungsinya adalah supaya kita ngetik yang sama itu gampang. Kalau sudah escape ya, escape, kursornya kembali satu lagi. Username, kemudian name-nya juga username. Kita set dia autofocus seperti ini. Oke, kalau sudah kita buat satu lagi form group lagi. Password, escape, kemudian ini password. Tipenya bukan teks, tapi tipenya adalah password. Name-nya password. Oke. Kemudian di bawahnya kita tambahkan button login ya, login. Kelasnya btn primary, kemudian tipenya adalah button. Kemudian sudah, sampai di sini saja dulu. Kita coba jalankan dulu. Kita coba jalankan dengan live server ya, live server. Kita lihat tampilannya seperti ini. Oh, ini dia tidak berada di posisi tengah. Oke, sekarang kita kembali ke coding. Ini ya, kita tambahkan style sendiri. Untuk bodinya itu kita buat height-nya 100%. Oke, kemudian backgroundnya kita buat gray ya, coba gray aja seperti ini. Kemudian untuk kelas form loginnya, ini kan ada form login ya. Nah, kita mau desain kelas form loginnya ini kelas form login, isinya kita kasih padding 20 px biar ada jarak. Kemudian background colornya white. Oke, kita lihat ini udah jadi seperti ini. Nah, tapi permasalahannya adalah kenapa posisinya masih di ya, HTML-nya lupa. Jadi HTML sama bodinya ini height-nya 100%, berarti full nih, full. Makanya kemudian flex akan membuatnya menjadi di tengah ya. Oke, ini sudah ya. Kalau mau tambahkan yang lain, misalnya kita tambahkan shadow biar lebih bagus ya, tinggal cari saja nanti box shadow dan sebagainya. Nah, ini sudah selesai desain login kita seperti ini. Login mahasiswa. Kalau mau diganti warna silahkan, mau dimodif silahkan. Jadi
Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa menambahkan kelas sendiri. Nama kelasnya adalah form login. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan materi ini dengan pembahasan JavaScript ya, JavaScript. JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman ya. Kalau kita lihat JavaScript adalah, kita lihat definisi yang ada di Wikipedia. Jadi JavaScript ini bahasa pemrograman client side ya. Dia tidak perlu server, cuman butuh browser saja. Kemudian cara penulisan sintaksnya cenderung mudah ya. Ini seperti ini ya, relatif mudah ya, seperti ini. Oke, saya coba langsung saja. Kita mulai dengan menampilkan hello world ya, hello world. Di bawah sini saya buat script. Nah, kalau CSS itu kan style ya. Di dalam style ini berarti ada kode untuk CSS-nya. Nah, kalau JavaScript dia diapit dengan tag script ya. Nama tagnya adalah script. Misalnya saya buat alert hello Unama. Seperti ini. Saya simpan. Nanti otomatis muncul nih, ini alert ya, alert hello Unama. Kalau saya refresh lagi halamannya, muncul alert hello Unama. Jadi perintah alert itu digunakan untuk menampilkan jendela, kemudian yang ada tulisannya hello Unama. Ini JavaScript. Penggunaan JavaScript pada umumnya sama seperti bahasa pemrograman, misalnya var A sama dengan 10, var B sama dengan 11 misalnya. Kemudian var C sama dengan A ditambah B. Alert C misalnya, seperti ini. Maka harusnya munculnya berapa ini? 10 tambah 11 harusnya 21. Nih ya, seperti ini. Jadi pada dasarnya sama. Nanti ada if juga ya, itu akan kita coba nanti. Oke, sekarang kita mau berinteraksi dengan ini ya. Saya itu maunya seperti ini. Jika diklik login, oke, kemudian dia ngecek username-nya ini apa, passwordnya apa. Nanti muncul, misalnya saya isi di sini admin. Begitu diklik login, muncul selamat datang admin. Pakai alert tadi ya, pakai alert. Nah, untuk mengambil nilai admin ini, maka kita harus bukan harus, tapi kita bisa menggunakan ID. Ya, ID. Contohnya di sini. Ini sudah ada ID, nama ID-nya adalah username. Ya, username. Maka saya bisa gunakan var username sama dengan dokumen get element by ID. By ID-nya saya ambil misalnya username. Alert. Kemudian ini ada yang salah. Kita tidak apa-apa, kita lanjut nih. Alert username. Ini kalau saya jalankan, dia tidak muncul apa-apa. Di sini tidak muncul apa-apa ya. Kenapa? Karena username ini mengambil nilai ID dari ini ya. Ini lupa saya tambahkan dot value kalau saya tidak salah. Nah, ID-nya kan kosong, nilainya kan tidak ada. Oke, tadi kita ulang ya. Jadi kita itu maunya kan kalau pas ini diklik, pas tombol login-nya diklik ya, maka ini kita hapus saja dulu. Nah, berarti di tombol login, di button ini kita buat nih on click. On click kan berarti pada saat diklik ya, pada saat diklik do login, atau pakai bahasa Indonesia boleh lakukan login atau apa misalnya. Nah, baru kemudian di sini kita buat fungsinya function do login. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini, alert selamat datang dulu, namanya belum ada ya, baru selamat datang. Begitu kita jalankan, muncul selamat datang. Tinggal ini kita isi nih ya, tinggal ini kita isi. Sekarang kita mau ngambil nilai tadi ya, var username sama dengan get dokumen get element by ID, kemudian
ID yang diambil adalah username. Kemudian tampilkan tambah dot value. Kemudian tampilkan username-nya seperti ini. Oke, kita ketik Budi, kita do login, maka muncul nih, selamat datang admin. Kalau Budi login, selamat datang Budi. Berarti kita udah berhasil nih ngambil nilainya menggunakan perintah document.get element by ID. Maksudnya adalah di dokumen ini cari elemen berdasarkan ID-nya. Nah, maka dari itu ID tidak boleh sama ya. Jadi dalam satu dokumen itu ID itu idealnya dia tidak boleh sama. Jadi harus berbeda antara satu elemen dengan elemen yang lain. Oke. Berikutnya untuk ngambil password harusnya sudah bisa sendiri ya. Untuk ngambil password harusnya sudah bisa sendiri. Nah, sekarang nanti silakan teman-teman latihan. Jadi latihannya itu misalnya seperti ini. Saya maunya itu misalnya pada saat ini diisi admin, diklik login, maka muncul tulisan login berhasil. Tapi kalau misalnya di sini admin, di sini bukan admin, yang lain lah misalnya atau apa, diklik maka muncul login gagal. Oke, paham ya? Jadi kita buat login untuk client side. Nah, ini silakan dicoba. Ya, nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya bagaimana belajar Bootstrap dan JavaScript ya, Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.